Sungai Puah merupakan salah satu negari yang memiliki pesonanya tersendiri dengan keunikan dan keanekaragamannya. Memiliki keindahan alam yang membentang dengan luas, memaparkan beraneka ragam hasil alam yang tak ternilai harganya. Merupakan salah satu negari yang berada di Agam Timur, tepatnya di Kecamatan Sungai Puah. Berdiri di kaki Merapi, membentang menghadap Singgalang, menjadikan negari Sungai Puah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi alam yang melimpah. Berada di wilayah perlintasan yang didukung dengan jiwa produktif yang tinggi, membuat negari Sungai Puah mampu menjadi salah satu negari yang aktif dalam mengembangkan berbagai usaha, khususnya di bidang produksi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai mata pencaharian penduduk yang rata-rata merupakan seorang produsen atau pedagang. Ini dimulai dari sebuah keinginan untuk membuka peluang kerja saja. Membuka peluang kerja dari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karena sesuatu yang perlu diingat dalam sebuah usaha, ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, maka itu tuh kita memiliki sebuah kesempatan yang besar. Karena kita memiliki kompetitor yang memang tidak begitu banyak. Nah, itulah maka dimulai dari pembangunan pabrik Batako ini lebih kurang sekitar tahun 2014. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan juga menjadi sebuah pemicu semangat, yaitu apa yang kita produksi ini memang sesuatu yang memang bukan lazim dipergunakan oleh masyarakat kita. Tetapi kita pun juga menciptakan mendirikan usaha ini pun juga dengan mempergunakan hal-hal yang mungkin juga berbeda dengan kebiasaan yang sudah dilakukan. Yang mungkin di mana biasanya melakukan produksi cetak batako secara manual, ini kita lakukan sudah dengan memakai mesin, teknologi. Lalu sistem kita memproduksi barang pun juga sudah mempergunakan sebuah standar SOP dari pabrik itu sendiri. Untuk standar umum, untuk supaya produksi kita tuh baik itu jumlah maupun kualitas dari produksi kita tuh bisa terjaga dari waktu ke waktu. Saat ini masyarakat dituntut untuk dapat melakukan perubahan, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan kreativitas, khususnya pada sektor perekonomian. Salah satu pergerakan aktual dalam pembangunan negari adalah pada sektor pengembangan perekonomian unggulan negari sebagai tumpuan usaha yang mampu menciptakan peluang kerja yang lebih menjanjikan. Konveksi Junifer itu berdirinya tahun 1995 sama 1996 kalau nggak salah. Awal berdirinya itu produksi sarung bantal. Pendiri usaha ini orang tua saya, Pak Joni Yunara, atau biasa dipanggil Pak Junifer. Jadi seragam sekolah itu salah satu dari produk Junifer. Awalnya kan sarung bantal tuh 1995 sampai 2004. 2004 sampai 2008 tuh produksi busana muslim. Nah, habis itu tahun 2014 sampai tahun 2020 mulai produksi mukena bordir. Terus ditambah seragam sekolah. Jadi kalau secara keseluruhan seragam Junifer tuh ngerangkap ya, mulai dari menjual produk kayak sarung bantal, busana muslim, seragam sekolah, sama produk turunan bordir. Terus kami juga menawarkan jasa, kalau jasanya jasa bordir komputer gitu. Konveksi menjadi salah satu mata pencaharian utama negari Sungai Puah, mulai dari pakaian resmi seperti pakaian sekolah, hingga pakaian harian anak-anak dan dewasa. Dengan rantai pasok yang berpusat di Air Kuning, konveksi mampu menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat negari Sungai Puah. Pengetaman yang terdiri dari beraneka ragam produk yang dihasilkan turut menjadi salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat negari Sungai Puah. Mulai dari perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, hingga kebutuhan interior dan eksterior seperti pintu, jendela, ventilasi, dan lain-lain.
Pandai besi menjadi salah satu ciri khas perekonomian masyarakat Nagari Sungai Pua. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, kini profesi ini sudah mulai berkurang. Dalam hal ini, perlu adanya regenerasi dan penggalakan yang lebih kuat untuk dapat mempertahankan tradisi ini kepada generasi penerus. Kalau awak sekolah lama kon. Tahun 70-an lah mulai kuat. Iya. Oh, ko turun-temurun apa ko di Pagai Pak. Di Pak Ragai ya. Nah, itu mula. Ini umumnya ambek sapi. Sapi saja. Selain itu ada pesan-pesan orang ambek ladiah, ambek pisau. Nah, itu. Kalau basinya cari ke gudang basi tua. Kak, ya gudang basi tua ko kan ada orang membuka barang-barang bekas kan. Ini ada basi-basi itu mali. Kadang diantar orang punya otonya kan patah pernya kan dijual mari. Nah itu. Kembang loyang menjadi salah satu UMKM yang cukup unik di Nagari Sungai Pua. Proses pengolahannya menarik dan produksi dalam jumlah besar diharapkan mampu mengimbangi perekonomian di bidang produksi dan menjadi peluang untuk menjadikan Nagari Sungai Pua menjadi nagari yang terampil dalam berbagai bidang. Pada situasi seperti saat sekarang ini, Nagari berperan menjadi pribadi yang mandiri yang tumbuh sebagai kekuatan baru dalam menggerakkan perekonomian. Berbagai hasil alam yang melimpah disertai dengan produk yang menjanjikan, baik dalam partai besar maupun partai kecil, yang mampu untuk mendongkrak perekonomian Nagari dalam berbagai sektor. Seperti yang terdapat pada beberapa jorong di Nagari Sungai Pua, yaitu Limo Kampuang, Kepala Koto, Tangah Koto, Galuang, dan Limo Suku. Tak hanya terpaku pada bidang produksi, Nagari Sungai Pua juga kaya akan hasil alam, di antaranya seperti sawah dan ladang. Dengan beraneka ragam sumber hayati yang mencukupi, membuat Nagari Sungai Pua juga mampu memasarkan hasil pertanian keluar wilayah Nagari Sungai Pua. Dari sektor ekonomi yang awalnya pedagang harus dialihkan untuk pertanian, karena pertanian lebih menjanjikan saat keadaan. Ada wortel, cabai, tomat, terus bawang perai, bawang merah, bawang putih. Kalau kayak wortel sekitar 3 bulan, lado sekitar 4 bulan, tomat sekitar 3 bulannya. Umumnya rata-rata sayuran hijau risiko 3 bulan. Kalau untuk awak semua risiko, pasarnya pertama ada Kota Baru, yang kedua Padang Luar, Aua, terus Selasi. Kalau ada yang bisa seperti panjang tuh 4 ton atau 5 ton bisa. Itu ya untuk sayur 3 bulan. Kalau lado palingan 2 ton sampai 3 tonan. Dengan potensi alam yang menjanjikan dan jiwa produktif yang mumpuni, membawa Nagari Sungai Pua selangkah lebih maju dalam mengoptimalkan peluang dari berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.